Buanglah cinta-cinta berhala, buanglah segala cinta-cinta berhala, dan cintailah Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya itu adalah cinta yang kekal. Hiduplah dengan cinta dan bawalah cinta Allah. Taburkanlah cinta-cinta Rasulullah kepada umat-umat baginda Rasulullah untuk memberi mereka keselamatan. Bantulah orang-orang yang terbenam di dalam dosa, yang terbenam di dalam kesaliman. Bantulah mereka dengan cara mengeluarkan mereka untuk tidak terjatuh di dalam dosa. Inilah yang mesti dipahami, bahwa hiduplah engkau dengan apapun yang engkau cintai, tetapi engkau pasti akan berpisah. Karena itu bawalah cinta-cinta Allah dan Rasulnya. Hiduplah dengan cinta Allah dan Rasulnya, dan engkau pasti akan bangkit. Sekalipun engkau jasadmu berpisah, tetapi engkau akan bangkit dengan apa yang engkau cintai. Siapa yang mencintai sesuatu, maka kelak akan dibangkitkan dengan sesuatu itu sendiri. Siapa yang mencintai orang-orang zalim, orang-orang pendosa, orang-orang yang mendurhakai Allah, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka mereka kelak akan digiring ke api neraka, sambil mereka saling mengumpat di antara golongan-golongan mereka, antara imam-imam dan umat-umat mereka. Mereka digiring karena mereka tidak menggunakan pandangan nur di hidup ini. Mereka tidak menggunakan pandangan-pandangan hakikat, bahwa sesungguhnya hati-hatilah dengan pandangan orang-orang mukmin, karena dia memandang dengan cahaya Allah. Bahwa orang-orang yang memiliki cahaya, pandangan cahaya, bisa membedakan mana hak dan mana yang batil di dunia ini. Mengapa mencari kebenaran di akhirat? Mengapa mesti menunggu kebenaran di akhirat? Bukankah petunjuk dan syafaat-syafaat telah Allah turunkan di muka bumi ini? Itulah yang mesti kita pahami, bahwa petunjuk di dunia ini untuk di dunia ini. Jangan menunggu kebenaran di akhirat, karena kebenaran petunjuk di akhirat tak berguna. Itu adalah penyesalan. Sebagaimana orang-orang yang digiring di dalam rombongan menuju kepada neraka, bahwa di kalangan umat-umat dengan para imam-imam mereka, mereka menyangka akan selamat dan diselamatkan oleh imam-imam mereka, tetapi sesungguhnya mereka salah jalan, salah jalur, keluar dari jalan lurus. Dan di sana mereka bertengkar saat mereka digiring ke lembah neraka. Ya Tuhanku, mereka telah menipuku saat aku di dunia, maka sesungguhnya asaplah mereka 2 kali lipat dari aku yang aku alami. Asaplah mereka ya Allah ya Tuhanku. Asaplah mereka karena mereka telah menipuku. Dan mereka pun berkata bahwa mengapa aku tidak melihat orang ini hina di dunia? Mengapa aku menganggapnya mulia? Dan mengapa nanti di akhirat baru aku temui? Itulah rombongan-rombongan yang mereka digiring ke neraka, digiring paksa menuju neraka karena tidak menggunakan petunjuk-petunjuk Allah yang sudah nyata di dunia ini. Hidayah mana lagi yang engkau cari wahai manusia? Sesungguhnya Allah telah menurunkan hidayah, tetapi kalian berpaling dari hidayah. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab-kitab Allah, tetapi kalian berpaling dari kitabnya, sehingga kitab bersama kalian, tapi hidayah tak bersama kalian. Kalian melemparkan hidayah-hidayah, bahkan menjadikan imam-imam kalian taklid buta, sehingga mematikan akal pikiran kalian. Taklid buta sehingga mematikan cahaya diri kalian, dan menjadikan imam-imam kalian sebagai pengganti Tuhan. Lalu kalian berkata, aku bertuhankan Allah. Allah menjawab sesungguhnya munafik itu pendusta. Mereka menjadikan hawa nafsu sebagai pengganti Tuhan. Mereka menjadikan imam-imam mereka sebagai pengganti Tuhan. Mereka berdusta beriman, padahal sesungguhnya munafik itu sungguh sangat pendusta. Mengaku umat-umat Rasulullah SAW. Mereka mengaku bahwa sesungguhnya aku adalah umatmu, bahwa Rasulullah utusan Allah. Mereka mengakui seperti itu. Allah pun mengakui bahwa Rasul itu adalah utusannya, dan umat-umat yang mengklaim diri sebagai umat Rasulullah, Allah menjawab bahwa munafik itu pendusta. Al-Munafiqun ayat 1. Inilah yang mesti dipahami, bahwa jangan sampai hidup di dalam kelalaian di dunia ini. Jangan sampai hidup dengan taklid buta.
Jangan sampai hidup dengan doktrin-doktrin yang pada akhirnya mematikan akal, pikiran, dan kecerdasan kita, yang mematikan cahaya iman kita, dan menjadikan imam-imam sebagai pengganti Tuhan. Imam-imam mereka mendustakan atau berpaling dari Tuhan. Mereka pun mengikuti daripada imam-imam mereka, meskipun berpaling daripada ayat-ayat Allah itu sendiri.